Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021, berjudul Kita Masuk ke Dalam Perhentian Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 9. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kita Masuk ke Dalam Perhentian Kristus, dan makanya kita perlu mendaftar dalam sekolah Kristus dikarenakan pertama, menikmati pemandangan alam oleh perbuatan tangan Allah akan mengantarkan jiwa kita masuk ke dalam perhentian Kristus lewat keindahan dan ketenangan dan damai dari alam. Gantinya tinggal di tempat hanya perbuatan tangan manusia dapat dilihat, di tempat pemandangan dan bunyi sering menganjurkan pikiran yang jahat, di tempat keributan dan kekacauan membawa keletihan dan keresahan. Pergilah ke tempat engkau dapat memandang perbuatan tangan Allah. Carilah perhentian jiwa dalam keindahan dan ketenangan dan damai dari alam. Biarlah mata memandang pada lalang yang hijau, semak-semak, dan bukit-bukit. Pandanglah ke langit biru yang tidak disuramkan oleh debu dan asap kota, dan hiruplah udara segar yang menguatkan. Kedua, Sabat adalah tanda yang membedakan umat Allah dengan dunia, dan tanda hubungan antara Allah dan umatnya, dan tanda umatnya masuk ke dalam perhentian bersama Kristus. Sebagaimana Sabat menjadi tangga yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan di dunia ini, demikian juga Sabat itu harus menjadi suatu tanda yang sekarang ini membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk masuk ke dalam perhentian di surga. Sabat itu merupakan suatu tanda hubungan antara Allah dan umatnya, suatu tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Sabat itu membedakan antara rakyatnya yang setia dan para pelanggar hukum. Ketiga, persyaratan mutlak untuk masuk ke dalam perhentian Kristus tidak boleh ada kompromi melanggar hukum Allah dan atau menggunakan hari Sabat itu untuk urusan duniawi atau menjadikan hukum Tuhan suatu perkara yang enteng saja. Sungguh merupakan suatu kecongkakan yang paling mencolok bila manusia yang fana memberanikan diri hendak berkompromi dengan yang maha kuasa agar ia memperoleh kepentingan duniawi yang picik bagi dirinya sendiri. Adalah suatu pelanggaran hukum tanpa perasaan bila kita sering menggunakan Sabat itu untuk urusan duniawi, sebagaimana kita menolaknya sama sekali. Karena dengan berbuat demikian kita menjadikan hukum Tuhan suatu perkara yang enteng saja. Keempat, langkah untuk masuk ke dalam perhentian Kristus adalah kita harus berharap dan meninggikan Yesus yang telah disalibkan dan bangkit untuk menebus dosa dunia. Meskipun kita menyadari keadaan kita yang tidak berdaya tanpa Kristus, kita tidak boleh kecewa. Kita harus berharap pada Juru Selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit. Hendaklah jiwa yang malang, sakit karena dosa, dan kecewa, memandang dan hidup. Yesus telah menjanjikan sabdanya, Ia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus dan terimalah perhentian dan damai. Engkau boleh mendapat berkat itu sekarang juga. Setan menyarankan bahwa engkau tidak berdaya dan tidak dapat mendatangkan berkat kepada diri sendiri. Memang benar engkau tidak berdaya, tetapi tinggikanlah Yesus di hadapannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.